Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama Wanda Tukang Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat meja dapur dengan bentuk letter L dengan ukuran 170 cm x 170 cm dan lebar 65 cm. Dan sebelumnya untuk ketinggian dari meja dapurnya akan kita sesuaikan dari bagian kusen pintu. Karena untuk lantai ruangan dapur ini akan naik 5 cm daripada ruangan yang lainnya. Jadi untuk ketinggian dari meja dapurnya akan kita sesuaikan dari pasangan granit lantainya nanti. Kemudian untuk tinggi jadi atau tinggi bersih dari meja dapurnya nanti akan kita buat 85 cm. Oke, setelah levelnya kita dapat, kita akan garis lagi untuk bobokan di bagian dinding, dan untuk bobokan di bagian dinding akan kita buat dengan lebar 8 cm. Oh ya teman-teman, untuk meteran yang saya gunakan ini adalah MTM Tool Max dari Honda dengan panjang 7,5 meter, dan yang saya suka meteran dari Honda ini mempunyai keunggulan anti macet, anti ribet, dan juga anti pudar, dan pastinya juga nyaman digenggam dan nyaman digunakan. Oke, kemudian kita lanjut, kita garis ya teman-teman sesuai dengan tanda yang sudah kita buat di bagian ujung-ujungnya, dan untuk garisnya ini kita buat di bagian atas dan bawahnya dengan lebar 8 cm. Kemudian untuk sisi dinding bagian sebelahnya juga sama, kita garis sesuai dengan tanda yang sudah kita buat di bagian atas dan bawahnya. Kemudian untuk bagian kaki meja dapurnya juga kita buat garis ya teman-teman dengan lebar 8 cm juga, dan untuk tegak lurusnya kita menggunakan panduan laser digital seperti ini. Kemudian lanjut langsung kita gerinda sesuai dengan garis yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Dan untuk bobokannya ini kita buat sedalam plesterannya saja ya teman-teman hingga batanya terlihat. Lanjut kita gerinda semua untuk di bagian garis yang sudah kita buat. Dan setelah kita gerinda, kemudian kita bobok menggunakan mesin hammer drill seperti ini agar prosesnya bisa lebih cepat ya teman-teman. Jadi kita bobok hingga batanya terlihat seperti ini ya teman-teman. Nantinya untuk di bagian meja cornya nanti akan kita bor juga agar besi meja dapur cornya nanti bisa masuk ke dalam batanya. Nantinya pastinya untuk meja cornya ini akan betul-betul kuat. Kemudian selanjutnya kita akan pasang bata ya teman-teman untuk di bagian kaki dari meja dapurnya. Dan untuk pemasangannya kita menggunakan adukan campuran perbandingan 3:1 ya teman-teman, 3 pasir dan 1 semen. Dan untuk lebar pemasangan kaki dari meja dapurnya ini kita buat 60 cm. Kemudian untuk pemasangan bata merahnya ini kita posisikan berdiri seperti ini ya teman-teman, agar nanti kaki meja dapurnya tidak terlihat tebal. Kemudian untuk tegak lurus pasangan batanya ini kita mengikuti dari bobokan yang sudah kita buat di bagian dindingnya. Kemudian lanjut kita paskan untuk lebarnya, dan kemudian kita pasang untuk bata berikutnya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk pemasangan bata di bagian kaki dari meja dapurnya. Kemudian untuk keratan di bagian atas kita paskan ya teman-teman di bagian bawah dari bobokan meja dapurnya seperti ini ya teman-teman. Jadi nantinya untuk keratannya kita levelkan semua, dan untuk pasangan backcasting dari meja dapurnya nanti akan kita levelkan juga di bagian bawah dari bobokan yang sudah kita buat di bagian dindingnya. Oke, lanjut kita pasang juga untuk bata di bagian kaki meja dapur di bagian sisi sebelahnya. Untuk tegak lurusnya bisa juga menggunakan laser seperti ini ya teman-teman di bagian sudutnya. Dan untuk level keratan di bagian atasnya juga sama, kita ratakan di bagian bawah bobokan dari meja dapur cornya seperti ini. Oke, setelah level semua untuk pasangan bata untuk kaki meja dapurnya, kita akan bor untuk masuknya besi ya teman-teman di bagian dindingnya seperti ini. Untuk jarak pengeborannya ini kita buat sekitar 15 cm. Dan untuk mata bor beton yang kita gunakan ini menggunakan mata bor dengan diameter 10 mm sesuai dengan besi yang akan kita gunakan. Setelah itu lanjut kita ukur untuk backcasting dari meja cornya ya teman-teman dari bagian dindingnya seperti ini. Kemudian kita potong untuk kayunya. Untuk kayu yang kita gunakan ini menggunakan kayu 57 seperti ini. Jadi untuk rangkap casting meja cornya kita akan rakit di bagian bawah ya teman-teman agar lebih cepat. Jadi kita potong terlebih dahulu untuk kayunya seperti ini. Kemudian kita sesuaikan ya teman-teman ukurannya. Untuk lebar dari casting meja cor yang kita buat ini, lebarnya kita buat 64 cm. Dan kita paskan untuk ukurannya. Kemudian kita pasang untuk palang di bagian sisi kiri dan kanannya seperti ini.
Kita paku menggunakan paku dengan ukuran 3 inci. Lanjut untuk bagian tengah juga kita pasangkan palang seperti ini. Dan untuk jaraknya kita bagi, kita sesuaikan saja. Dan untuk meja dapur cornya ini memang kita lebihkan 4 cm dari bagian kaki meja dapurnya ya teman-teman. Karena nantinya untuk meja dapurnya ini akan kita buat berundak ya teman-teman, agar kelihatan lebih tipis. Oke, lanjut langsung kita pasang untuk casingnya seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita paskan di bagian bawah bobokannya seperti ini. Kemudian tinggal kita paku ke bagian dindingnya seperti ini. Dan untuk penyangga dari casingnya juga kita pasang. Lanjut kita perbanyak saja ya teman-teman untuk paku ke bagian dindingnya seperti ini. Dan untuk bagian pertemuan letter L nya juga kita pasang untuk casingnya. Langsung kita pertemukan dan kita paku seperti ini. Lanjut untuk di bagian penyangga dari casingnya juga kita pasang ya teman-teman. Kita kasih 3 penyangga seperti ini di bagian tengah dan bagian sudut-sudutnya. Lanjut kita ukur untuk kebutuhan dari tripleknya ya teman-teman. Untuk panjangnya kita sesuaikan dan untuk lebarnya ini kita buat sama dengan casingnya dengan lebar 64 cm. Oke, kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita tandai. Kemudian tinggal kita garis agar pemotongannya nanti bisa lurus dan bisa betul-betul pas. Setelahnya langsung kita potong ya teman-teman, menggunakan gergaji biasa saja seperti ini. Untuk triplek yang kita gunakan ini menggunakan triplek dengan tebal 9 mm. Kemudian setelah kita potong, untuk tripleknya kita pasang seperti ini di bagian casing meja cornya. Dan untuk bagian sisi sebelahnya juga sudah kita potongkan. Kemudian kita paku seperti ini ya teman-teman. Untuk pakunya ini tidak usah terlalu banyak, cukup untuk mengunci tripleknya saja agar tidak geser. Selanjutnya kita pasangkan kayu seperti ini ya teman-teman untuk cetakan di bagian pinggir meja cornya ini, agar posisi meja dapur cornya ini bagian pinggirnya nanti berundak atau ngetrap. Menggunakan kayu dengan ukuran 4x4 cm. Dan pemasangannya tinggal kita paskan di bagian sisi pinggir dari casing meja cornya seperti ini ya teman-teman, dan tinggal kita paku. Kemudian kita buat untuk kotakan dari lubang kompor tanam dan juga kitchen sink. Dan untuk ukuran lubangnya ini kita sesuaikan dengan merek dari kompor tanam dan juga kitchen sinknya ya teman-teman, karena beda merek beda ukuran lubangnya. Kemudian untuk bagian lubang kompor tanam kita buatkan untuk pijakan dari kaki kompor tanamnya ya teman-teman. Jadi kita buatkan tambahan kayu di bagian bawahnya seperti ini ya teman-teman, dengan tebal 3 cm dan kita buat dari pinggir 15 cm. Kita buat mengeliling seperti ini untuk cetakan dari kaki kompor tanamnya. Kemudian setelah itu tinggal kita paskan dan kemudian tinggal kita pasang. Kemudian untuk cetakan di bagian lubang kitchen sink sudah kita buatkan juga seperti ini. Lanjut kita akan pasang untuk pembesiannya teman-teman. Untuk besi yang digunakan ini menggunakan besi dengan diameter 10 mm SNI. Dan untuk di bagian dindingnya sebelum sudah kita bor dan tinggal kita masukkan untuk besinya seperti ini dan tinggal kita ikat menggunakan kawat benrat. Kemudian untuk jarak besinya ini kita buat 15 cm. Oke, kita selesaikan semua untuk pengikatan dari pembesian meja dapur cornya ini. Dan kemudian kita pasang untuk menutup dari meja dapur cornya ini. Untuk tingginya ini kita buat 7 cm. Jadi untuk tutupnya ini langsung kita levelkan atau kita ratakan, biar saat proses pengecorannya nanti bisa lebih mudah saat proses perataan corannya. Dan cara pemasangannya tinggal kita paku seperti ini ya teman-teman. Oke, kurang lebih sudah jadi ya teman-teman untuk pembuatan casing dari meja dapurnya ini. Ini sudah siap untuk pengecoran. Dan untuk di bagian penutupnya juga sudah kita pasang semua. Lanjut kita akan cor untuk meja dapurnya ini. Untuk perbandingan corannya ini kita buat 1, 2, 3 ya teman-teman. 1 sak semen, 2 arko pasir, dan 3 arko koral, agar hasil coran dari meja dapurnya ini bisa betul-betul kuat. Oke, selanjutnya tinggal kita tuangkan dan kita ratakan untuk corannya ini. Dan untuk bagian mal-malan pijakan dari kaki kompor tanamnya juga kita isi ya teman-teman untuk corannya. Kemudian kita ratakan. Dan untuk rataan corannya ini kita ratakan dengan tutup casing dari meja dapur cornya. Oke, kemudian lanjut kita tuangkan juga untuk di bagian area kitchen sink dan kemudian tinggal kita ratakan untuk corannya. Oke, kurang lebih hasil sementaranya seperti ini ya teman-teman setelah kita cor untuk meja dapurnya ini. Dan setelah menunggu beberapa hari, akhirnya untuk meja dapur cornya ini sudah kering. Jadi kita akan buka untuk casing dari meja dapurnya ini. Jadi kita akan melanjutkan untuk memasang granit meja dapurnya dan juga di bagian dinding meja dapurnya. Dan untuk di bagian lubang kompor tanam juga sudah kita buatkan untuk penyangga dari kaki kompor tanamnya. Dan setelah kita buka untuk meja dapurnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nantinya untuk pasangan granit di bagian pinggirnya akan kita buat berundak agar terlihat lebih tipis. Kemudian kita akan lanjut untuk memasang granitnya ya teman-teman. Untuk granit yang digunakan
gunakan ini menggunakan granit merek Fiorano dengan ukuran 750 x 1500 mm. Oke, kita akan ambil patokan pemotongan dari bagian sudut ya teman-teman agar lebih mudah. Untuk granitnya ini berukuran lebar 75 cm, jadi untuk lebarnya ini akan kita kurangi ya teman-teman menjadi ukuran 65 cm. Sedangkan untuk sisa potongannya nanti akan kita gunakan untuk pemasangan granit di bagian pinggir meja dapurnya. Dan untuk ukuran di bagian sudut ini kita potong dengan ukuran 65 cm x 75 cm. Kemudian kita paskan ya teman-teman. Untuk potongan kita arahkan ke bagian dinding. Kemudian kita akan potong lagi, kita ukur untuk di bagian area kompor tanam. Langsung kita ukur ke pertemuan granit bagian sudut. Dan untuk ukuran di area kompor tanam ini lebarnya 65 cm dan panjang 100 cm. Lanjut kemudian langsung kita potong. Untuk pemotongan yang panjang kita menggunakan gerinda tangan seperti ya teman-teman, menggunakan mata khusus pemotong granit. Yang biasa saya gunakan menggunakan mata merek Toho ya teman-teman, karena lebih tajam dan berkualitas. Dan sambil kita beri air agar pemotongannya bisa lebih mudah dan mata potongnya juga bisa lebih awet. Kemudian kita mal untuk lubang kompor tanamnya ya teman-teman, kita paskan seperti ini ukurannya. Untuk ukuran lubang kompor tanam ini adalah 35 cm x 65 cm. Langsung kita malkan di bagian granit area kompor tanamnya tadi. Kemudian kita paskan ukurannya, kemudian kita bentuk untuk kotakannya seperti ini dan kita garis. Kemudian langsung kita potong menggunakan gerinda tangan ya teman-teman, menggunakan mata pemotong granit merek Toho seperti ini. Cara potongnya kita garis lurus dulu seperti ini ya teman-teman, menyeluruh sampai kotaknya ini terbentuk. Setelah itu baru kita beri air seperti ini dan kemudian baru kita hajar ya teman-teman untuk pemotongannya. Untuk bahan granit, bahannya batu jadi keras ya teman-teman, jadi harus menggunakan mata pemotong yang khusus dan juga berkualitas agar hasil potongannya nanti bisa bagus. Jadi usahakan pemotongannya sambil kita beri air seperti ini ya teman-teman, agar matanya ini juga bisa awet dan tidak panas. Lanjut setelah kita potong, kita rapikan juga untuk di bagian sudut-sudutnya. Kemudian lanjut kita akan potong kembali untuk di bagian lubang sink ya teman-teman. Sebelumnya untuk granitnya sudah kita potong ukurannya, tinggal kita mal saja untuk lubang di bagian sinknya seperti ini. Jadi agar mudah sinknya kita masukkan terlebih dahulu di bagian lubangnya ya teman-teman. Kemudian kita paskan untuk lubangnya seperti ini di bagian granitnya. Kemudian kita paskan ukurannya dan kita garis. Lanjut kemudian langsung kita potong, kita garis lurus dulu menggunakan gerinda tangan seperti ini hingga garisnya terbentuk. Kemudian setelah garisnya terbentuk baru kita beri air seperti ini ya teman-teman, agar pemotongannya ini bisa lebih mudah dan mata potongnya ini juga bisa awet. Untuk ukuran granit di area sink ini ukurannya 105 cm x 65 cm dan untuk ukuran lubangnya ini 75 cm x 45 cm. Agar mudah kita balik seperti ini ya teman-teman, kita potong dari bagian bawah agar bagian tengahnya ini bisa terlepas. Kemudian kita rapikan dan untuk di bagian sudut pertemuan granit meja dapurnya kita buat teknik adu manis. Jadi sebelumnya untuk di bagian sudut-sudutnya kita buat potongan miring 45 derajat seperti ini ya teman-teman. Untuk cara pemotongnya yang pertama kita menggunakan mata pemotong granit seperti ini ya teman-teman, merek Toho. Jadi kita kupas dulu untuk di bagian sudutnya dengan kemiringan 45 derajat seperti ini. Dan sudutnya dari bagian atas granitnya atau permukaan granitnya kita sisakan sekitar 1 mm. Kemudian setelah itu kita haluskan menggunakan mata fleksibel seperti ini. Ini fungsinya untuk menghaluskan ya teman-teman, agar hasil potongannya ini bisa rapi dan nanti saat pertemuan adu manisnya bisa presisi. Jadi kita haluskan semua menggunakan mata fleksibel seperti ini. Kemudian setelah jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk hasil prostekan atau pembuatan sudut adu manis di bagian granit. Jadi masih ada sisa sekitar 1 mm di bagian sudutnya agar hasilnya bisa lebih kuat. Kemudian lanjut kita akan langsung pasang untuk granit di bagian meja dapurnya ya teman-teman. Sebelumnya untuk di bagian mejanya kita basahi terlebih dahulu dan kita beri semen seperti ini agar penempelan adukannya nanti bisa betul-betul merekat dan kuat. Kemudian untuk pemasangan granitnya saya menggunakan AM perekat granit cell seperti ini teman-teman. Ini adalah AM42. Kita campurkan di sebuah ember seperti ini, kemudian kita aduk secara merata. Kemudian lanjut langsung kita pasang. Untuk pemasangan di bagian meja ini kita menggunakan adukan ya teman-teman dengan perbandingan 2:1, 1 semen dan 2 pasir. Jadi caranya tinggal kita gelar seperti ini untuk adukan campurannya di bagian mejanya, kemudian tinggal kita ratakan. Untuk tebal adukannya ini kira-kira kita buat sekitar 3 cm. Lanjut kita mal seperti ini agar rata, dan kemudian untuk di bagian bawah granitnya kita oleskan perekat khusus granit tilenya tadi.
menggunakan AM42 seperti ini. Kita oleskan secara merata di bagian bawah granitnya, kemudian kita garuk menggunakan raskam gerigi seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang di bagian mejanya. Untuk pemasangan kita mulai dari bagian sudut seperti ini ya teman-teman. Dan untuk pemasangan kita menggunakan alat gitar seperti ini agar lebih cepat dan lebih mudah. Dan untuk panduannya kita menggunakan laser digital seperti ini. Kita cek untuk kerataannya. Dan lanjut untuk pemasangan granit di bagian area kompor tanam. Dan untuk di bagian mejanya kita gelar untuk adukannya seperti ini. Dan kita ratakan. Dan untuk adukannya ini usahakan tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering agar bisa pas. Kemudian untuk di bagian bawah granitnya juga kita oleskan perekat granit tilenya tadi ya teman-teman. Kita oleskan secara menyeluruh dan secara rata seperti ini. Ini sangat penting ya teman-teman agar pasangan granit bisa betul-betul kuat. Kemudian tinggal kita pasang granitnya seperti ini dan kita ratakan menggunakan alat gitar granit seperti ini secara menyeluruh. Kemudian kita paskan dan kita bersihkan untuk di bagian nutnya dan kita cek juga ya teman-teman untuk rataannya seperti ini. Lanjut kita pasang kembali untuk di bagian area sink cuci piring ya teman-teman. Kita ratakan untuk adukannya, kemudian kita oleskan kembali untuk perekat granit tilenya ini di bagian bawah granitnya seperti ini. Untuk sinknya nanti akan tenggelam di bawah granitnya ya teman-teman, sekitar setengah senti. Lanjut langsung kita pasang untuk granitnya seperti ini dan kemudian tinggal kita ratakan menggunakan alat gitar seperti ini. Kemudian kita paskan untuk pertemuan nutnya dan kita cek untuk kerataannya. Lanjut kita akan potong juga untuk di bagian kaki dari meja dapurnya ya teman-teman. Untuk lebarnya ini sama kita buat 65 cm dan untuk tingginya ini kita buat 85 cm. Kemudian langsung kita potong menggunakan gerinda tangan menggunakan mata potong merek Toho. Lanjut untuk bagian lebarnya juga kita potong. Kemudian langsung kita pasang ya teman-teman. Untuk pemasangan kita menggunakan perekat granit seperti ini. Kita oleskan secara merata di bagian bawah granitnya seperti ini. Kemudian kita garuk menggunakan raskam gerigi seperti ini. Dan untuk di bagian kaki meja dapurnya sebelumnya juga sudah kita plester ya teman-teman, agar pemasangannya bisa betul-betul kuat dan merekat. Kemudian kita pasang dan sebelumnya untuk di bagian pertemuan sudutnya juga sudah kita potong 45 derajat ya teman-teman untuk pertemuan teknik kandung manisnya. Kemudian kita paskan dan kita ratakan menggunakan alat gitar seperti ini ya teman-teman agar bisa lebih cepat dan bisa lebih mudah. Jadi untuk sudutnya ini kita menggunakan teknik adu manis seperti ini agar lebih minimalis dan cantik. Kemudian kita cek untuk tegak lurusnya menggunakan water pass seperti ini. Lanjut setelah terpasang untuk di bagian kaki meja dapur kita plester ya teman-teman untuk di bagian dalamnya seperti ini. Untuk di bagian batanya karena untuk di bagian sisi pinggir dari meja dapurnya ini nanti akan kita buat berundak, jadi akan kita pertemukan dengan kerap bagian atas sisi pinggir dari meja dapurnya. Kemudian lanjut kita potong kembali ya teman-teman, kita akan pasang di bagian dinding dari meja dapurnya. Untuk tinggi dindingnya ini kita buat 75 cm, sedangkan untuk lebarnya mengikuti dari pertemuan nut dari meja dapurnya. Dan untuk pemasangannya kita menggunakan perekat granit tile sepertinya teman-teman, merek AM42. Oke, untuk pemasangan di bagian ini kita mulai dari bagian sudut. Sebelumnya untuk di bagian stop kontak juga sudah kita lubangi. Langsung saja kita oleskan untuk perekat granitnya seperti ini di bagian bawah granitnya. Kita ratakan dan kita garuk menggunakan raskam gerigi seperti ini. Dan untuk di bagian dinding meja dapurnya juga kita oleskan perekat granitnya seperti ini secara merata ya teman-teman. Jadi kita oleskan di bagian dinding dan juga di bagian granitnya. Kemudian kita garuk juga menggunakan raskam gerigi seperti ini. Jadi dengan cara seperti ini pemasangan granitnya akan bisa lebih kuat. Lanjut kemudian tinggal kita pasang granitnya, tinggal kita paskan seperti ini dan kemudian tinggal kita ratakan menggunakan alat gitar granit seperti ini. Dan untuk tegak lurusnya kita cek menggunakan water pass. Lanjut kita pasang untuk granit berikutnya. Untuk pemasangan di bagian dinding ini kita oleskan untuk perekatnya seperti ini di bagian dindingnya teman-teman, agar lebih kuat. Kemudian kita garuk menggunakan raskam gerigi seperti ini. Kemudian untuk di bagian bawah granitnya juga kita oleskan perekat granit seperti ini dan kita garuk menggunakan raskam gerigi seperti ini. Selanjutnya tinggal kita pasang di bagian dindingnya. Kita paskan ya teman-teman untuk pertemuannya. Jadi antara nut meja dapur dan dindingnya ini harus kita pertemukan agar lebih rapi.
Lanjut langsung kita ratakan menggunakan alat gitar granit seperti ini. Dan kita cek untuk tegak lurus dan juga pertemuan granitnya. Lanjut kita pasang lagi untuk granit berikutnya di bagian area kitchen sink seperti ini. Untuk cara pemasangannya sama, kita oleskan perekat granitnya di bagian dinding dan juga di bagian bawah granitnya seperti ini. Kemudian langsung kita pasang. Dan untuk mengangkat granitnya ini saya menggunakan Grabo HV2 ya teman-teman, agar lebih mudah saat proses pengerjaan pemasangan granit dinding, apalagi pengerjaannya sendiri seperti ini. Lanjut kemudian langsung kita ratakan menggunakan alat gitar granit seperti ini. Dan kemudian langsung kita bersihkan. Dan selanjutnya kita akan pasang granit di bagian pinggir meja dapurnya. Untuk ukurannya kita buat lebar 5 cm seperti ini. Kita garis, kemudian kita potong ya teman-teman. Untuk granit pinggir meja dapurnya ini kita menggunakan granit sisa potongan dari meja dapurnya ya teman-teman. Dan untuk di bagian sudutnya juga kita buatkan prostekan teknik adu manis. Kemudian setiap pertemuan sudutnya kita buat potongan 45 derajat seperti ini ya teman-teman, agar pertemuan granit pinggirnya nanti bisa rapi. Kemudian lanjut akan kita pasang untuk granit di bagian pinggir meja dapurnya ini. Dan untuk pemasangannya kita menggunakan lakban kertas seperti ini, tinggal kita rekatkan di bagian granit meja dapurnya seperti ini. Untuk jaraknya kita sesuaikan saja, ini fungsinya sebagai penahan granit pinggir meja dapurnya agar tidak turun. Lanjut kemudian kita oleskan perekat granitnya seperti ini di bagian granit pinggir meja dapurnya. Kita oleskan secara merata ya teman-teman, agar bisa lebih kuat saat penempelannya nanti. Kemudian untuk di bagian meja dapurnya juga kita oleskan seperti ini ya teman-teman. Kita oleskan secara merata. Jadi untuk perekatnya kita oleskan di bagian granit dan juga di bagian meja dapur cornya. Lanjut langsung kita pasang untuk granit bagian pinggirnya ini. Kita paskan, kemudian kita pasang untuk lakban kertasnya. Dan kita ketuk hingga pas ya teman-teman untuk sudutnya ini. Dan sambil kita perbanyak saja untuk lakbannya agar lebih kuat, dan kita cek untuk sikunya. Lanjut kita pasang untuk granit pinggir meja dapur berikutnya untuk di area sink cuci piring ini. Caranya tinggal kita oleskan perekat granitnya di bagian granitnya dan juga kita oleskan di bagian pinggir dari mejanya seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang, kita ratakan, dan kita pasang juga untuk lakban kertasnya sebagai penahannya agar granitnya ini tidak turun. Kemudian kita cek untuk sikunya menggunakan mistar siku. Lanjut kemudian kita pasang juga untuk granit pinggir di bagian kaki meja dapurnya. Untuk pemasangannya juga sama ya teman-teman, menggunakan perekat granit. Kemudian kita pasang dan kita ratakan. Jadi untuk lebar dari granit pinggir meja dapurnya ini kita buat lebar 5 cm semua ya teman-teman, mengeliling. Jadi hasilnya nanti bisa terlihat lebih tipis. Dan selanjutnya kita rapikan untuk di bagian bawah meja dapurnya ya teman-teman. Jadi modelnya ini dia berundak atau ngetrap seperti ini. Jadi trap bawah ini lebarnya 4 cm. Dan untuk di bagian granit pinggirnya ini kita buat 5 cm. Kemudian kita pasang juga untuk sink cuci piringnya. Untuk pemasangannya kita menggunakan perekat granit seperti ini ya teman-teman. Kita oleskan secara mengeliling di bagian pinggir lubang sinknya ini. Untuk perekatnya ini kita perbanyak saja. Kemudian kita pasang untuk sink cuci piringnya seperti ini. Kita paskan untuk pinggirnya, kemudian kita ratakan menggunakan palu karet seperti ini. Dan untuk pemasangannya ini usahakan kita turunkan setengah cm dari granit meja dapurnya. Kemudian kita bersihkan. Dan tahap selanjutnya itu pengisian nut ya teman-teman. Untuk di bagian nutnya kita isi semua menggunakan nut AM warna putih seperti ini. Jadi sebelumnya sudah kita isi nut dan tinggal kita bersihkan seperti ini secara menyeluruh. Dan setelah melalui proses tadi, kurang lebih hasil akhirnya seperti ini. Untuk kompor tanam sudah kita pasang, dan untuk keran wastafel cuci piring dan pembuangannya memang belum kita pasang karena untuk barangnya memang belum ada. Inilah meja dapur minimalis dengan teknik adu manis di bagian sudutnya dan model berundak di bagian pinggirnya yang membuat tampilan meja dapurnya ini lebih tipis dan lebih kekinian. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua yang ingin membuat meja dapur. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini mulai awal sampai akhir. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, dan apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan komen di kolom komentar. Oke, sekian dulu video dari saya dan sampai jumpa di video saya berikutnya.